Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pembahasan pengantar atau prolog dari tasawuf al-akhlaki. Pertemuan yang lalu sudah membahas terkait maudhu'i, topik-topik yang membahas atau topik-topik yang dibahas di dalam tasawuf al-akhlaki, sebagai pengingat dan pengantar bahwa tasawuf al-akhlaki membahas tentang masalah al-qalb dan masalah an-nafs. Adapun ar-ruh dibahas di dalam tasawuf falsafi. Nah, pertemuan kali ini sebelum kita membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, maka terlebih dahulu kita mengenal penghalang-penghalang atau musuh-musuh kita yang menghalangi kita dari jalan spiritual kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadari bahwa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah, di situ ada tantangan, di situ ada musuh yang memang tujuannya menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh kita, mereka ada setiap waktu dan setiap saat tanpa beristirahat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau simpulkan bahwa musuh manusia atau musuh seorang mukmin atau musuh seorang muslim itu ada 5. Jadi kita ini, setiap diri kita ini memiliki 5 musuh yang menghalangi jalan kita menuju kepada Allah, yang menghalangi diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang menghalangi diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aduun nas khamsatu asya, musuhnya manusia ada 5. Dan tujuan visi misi dari 5 musuh ini sama, yaitu mengajak diri kita untuk melawan terhadap aturan-aturan Allah, mengajak diri kita untuk menjadi manusia yang jahat, mengajak diri kita untuk menjadi manusia yang kotor hatinya. Ini 5 musuh setiap saat ada di dalam diri kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, musuh kita yang pertama, dan musuh ini adalah musuh yang paling dekat dengan kita, musuh yang paling dekat dengan diri kita, yaitu an-nafsu. Ini musuh pertama dan musuh yang paling dekat dengan diri kita, karena dia menyatu di dalam jiwa kita. Nabi Yusuf menyatakan, dan Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Saya tidak berlepas diri dari nafsu saya, karena nafsu ini dia mengajak kepada kejahatan, kepada keburukan. Harus diingat bahwa para nabi tidak ada yang bermaksiat. Para nabi jiwa mereka sudah masuk kepada nafsu al-kamilah. Tingkatan nafsu yang paling tertinggi namanya an-nafsu al-kamilah. Itu nafsunya para anbiya.
Jadi tidak ada lagi bisikan-bisikan kejahatan di dalam sanubari para nabi. Namun ini sebagai bentuk kehati-hatian seorang nabi. Walaupun mereka sudah dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dari kejahatan, tapi tidak pernah merasa aman. Jadi aman dari azab dan murkanya Allah itu adalah penyakit hati. Sebagaimana berputus asa dari rahmat Allah karena dosa, itu juga adalah penyakit hati. Jadi kita melakukan banyak kesalahan kemudian merasa aman bahwa kita tidak akan diazab oleh Allah, atau mungkin direncanakan masih ada kesempatan nanti saya bertobat setelah saya melakukan maksiat dan seterusnya. Itu namanya merasa aman dari azabnya Allah, merasa aman dari api neraka. Nah, seorang nabi mengajarkan kepada kita, Nabi Allah Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak berlepas diri dari nafsuku. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena nafsu yang ada di dalam jiwa dia selalu mengajak kepada kejahatan. Ini musuh pertama. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naksabandi di dalam kitab Tanwirul Qulub, Nabi menyatakan, a'ada aduwik nafsuka allati baina zanbaik, menggunakan isim tafdil. Di dalam ilmu nahu namanya isim tafdil. A'ada artinya apa? Bukan sekedar musuh. Musuh yang paling berat, musuh yang paling besar adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus sadari itu, bahwa di dalam jiwa kita ada musuh kita. Bahkan Nabi mengisyaratkan tatkala beliau kembali dari perang Ghazwatul Badar, peperangan Ghazwatul Badar, Nabi katakan, qad raja'na min jihadis sagir ila jihadil kabir, kita kembali pulang dari jihad kecil. Jadi Ghazwatul Badar, perang Badar ini satu peperangan yang sangat menentukan eksistensi agama Islam. Pada waktu itu apabila kaum muslimin kalah dengan orang musyrik, maka bisa jadi agama Islam tidak sampai kepada kita. Begitu pentingnya perang Badar itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqa Jam'an, hari Furqan. Al-Furqan ay yufarriqu bainal haq wal batil. Furqan artinya apa? Pemisah antara yang hak, yaitu kaum mukminun, dan yang batil, yaitu kaum musyrikun. Para mufassirun mereka menafsirkan ayat tersebut adalah Ghazwatul Badar. Nabi sepanjang usianya mengikuti peperangan, dihadiri oleh Nabi 27 peperangan. Adapun peperangan diistilahkan dengan saraya, Nabi tidak hadir dalam peperangan tersebut kurang lebih 47 kali. Jadi 27 kali Nabi hadir di setiap peperangan Al-Ghazawat, dan 47 Nabi tidak hadir di dalam peperangan tersebut, tapi Nabi mengutus pasukan. Itu disebutkan di dalam kitab Khulasah Nuril Yakin. Coba perhatikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kembali pulang dari Ghazwatul Badar, Nabi katakan, qad raja'na min jihadis sagir ilal jihadil kabir. Kita kembali pulang dari jihad kecil. Perang Badar dikatakan oleh Nabi jihad kecil. Sekarang kita menuju ke jihad yang besar. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Au fir riwayah ma jihadul kabir? Wahai Rasulullah, jihad besar itu jihad apa? Bukankah ini perang Badar adalah satu peperangan yang sangat besar? Nabi mengatakan, jihad besar adalah jihadun nafs, jihad melawan nafsu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam ilmu hadis ini diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan dhaif,
Ya, ada yang mengatakan hasan, namun substansinya adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, di mana nafsu adalah musuh kita, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih sahih daripada riwayat tersebut. Ulama coba menguraikan kenapa Nabi menyatakan jihad melawan nafsu lebih berat dan lebih besar dibanding jihad melawan musuh manusia di perang Badar. Maka dijelaskan oleh ulama, jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan sahabat ketika berhadapan dengan manusia sebagai musuhnya, orang-orang musyrik, yang pertama musuhnya kelihatan, lagi perang musuhnya kelihatan, tapi nafsu musuh ini tidak kelihatan. Berarti lebih berbahaya mana? Musuh yang kelihatan di hadapan kita dengan musuh yang tidak kelihatan. Lebih berbahaya musuh yang tidak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, peperangan menghadapi musuh berupa manusia ada waktunya selesai. Tidak serta-merta perang tanpa henti puluhan tahun, tidak. Perang Badar itu sekali saja terjadi, satu hari itu selesai. Habis perang Badar satu hari itu. 313 melawan hampir 1000 kaum musyrikin. Wa fi riwayah 1000. Nabi mengkalkulasi hitungan tersebut dengan kecerdasan intelektual Nabi. Nabi memerintahkan sahabat, coba lihat mereka potong unta berapa ekor. Dikatakan memotong unta setiap hari 10 ekor. Berarti Nabi simpulkan biasanya satu ekor unta dimakan oleh 100 orang. Berarti mereka jumlahnya 1000 orang, kata Nabi Muhammad SAW. Itu kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, peperangan menghadapi manusia ada waktunya selesai, ada masanya berhenti. Tapi peperangan melawan hawa nafsu tidak berhenti sampai kita meninggal dunia. 24 jam. Kapan dia berhenti untuk kita perangi nafsu kita? Di saat kita meninggal dunia. Itu sudah selesai. Makanya Allah Ta'ala sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, ulama sufi menafsirkan setiap nafsu pasti mencicipi rasanya kematian. Artinya nafsunya mati pada saat itu. Nah, ini lebih berbahaya dibanding dengan musuh manusia yang kelihatan dengan pandangan mata kita, dan masa peperangannya hanya berlangsung dalam durasi waktu yang tidak lama. Tapi kalau nafsu selama kita hidup, dia ada dan dia hadir sebagai musuh yang wajib kita perangi dia. Yang dimaksud di sini adalah nafsul ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Ini musuh pertama. Nah, nafsu ini dia menghasilkan apa di dalam jiwa manusia? Yaitu as-sifatul bahimiyah. Nafsu menghadirkan penyakit yang namanya as-sifatul bahimiyah, sifat hewani. Apa saja sifat hewani? Keinginan untuk melakukan perbuatan yang sifatnya memuaskan hasrat biologis. Hewan juga demikian. Hasrat ingin makan berlebihan, hasrat ingin menguasai, seperti hewan. Nah, itu sumbernya dari mana? Dari nafsu. Ini musuh pertama yang wajib kita hadapi dia dan wajib kita melawannya. Musuh yang kedua yaitu ad-dunya. Nah, dunia ini Allah Ta'ala sebutkan dia melahirkan penyakit yang namanya al-ghaflah. Apa itu al-ghaflah? Membuat orang menjadi lalai. Karena dunia dihiasi begitu indah, seakan-akan inilah tujuan kehidupan kita, seakan-akan inilah tempat kebahagiaan kita, seakan-akan inilah tempat dari akhir kehidupan kita.
Itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan segala sesuatu di bumi ini perhiasan untuk kami uji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dan Allah taala nyatakan, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah, perhiasan di dunia ini sedikit, murah harganya, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini terkecuali perhiasan yang menipu. Di ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sanda gurau. Jadi dia melahirkan penyakit apa? Lalai, lupa akan kehidupan akhirat. Kalau sudah terkena penyakit hubbud dunya, maka ulama menyatakan, ihzarud dunya fa innahu ashar min Harut wa Marut. Hati-hati dengan sihirnya dunia, karena sihirnya dunia itu lebih berbahaya dari sihirnya Harut dan Marut. Dia rubah kita punya pemahaman, dia rubah kita punya pemikiran bahwa kehidupan di dunia ini hanya transit sementara. Dilupa, akhirnya jadinya apa? Oh, kehidupan di dunia ini adalah akhir dari kehidupan, padahal tempat transit. Nabi Isa mengatakan, ad-dunya kintarah fa'baruha wala ta'muruha. Dunia itu jembatan perlewatan saja, lewatin saja, jangan kau tinggal di jembatan tersebut. Bukan berarti dilarang kita mencari kesuksesan duniawi, bukan. Tapi jangan sampai kita melupakan kehidupan abadi di akhirat. Sehingga kehidupan kita di dunia, jika dia seorang pedagang, dia gunakan hukum Allah ketika dia berdagang. Dia tidak lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Dia tidak merasa berat mengeluarkan hartanya di dalam kebaikan. Nah, ini seperti ini bukan orang yang terkena penyakit cinta dunia, tapi justru dia menjadikan hartanya itu sebagai perantara untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi ini musuh kedua yang sangat berbahaya, yaitu hubbud dunya, melahirkan penyakit al-ghaflah. Sehingga dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala dosa dan kesalahan. Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali yang dilahirkan tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan, wa bi bughdiha ra'su kulli hasanat. Kalau mencintai dunia pangkal dari seluruh kesalahan, maka sebaliknya membenci dunia pangkal dari seluruh kebaikan. Jadi makna dunia itu apa sih? Segala sesuatu yang menghalangi diri kita untuk taat kepada Allah, itu namanya dunia. Menghalangi diri kita untuk taat, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan dunia. Doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu mengajarkan kita untuk mengeluarkan di hati kita kecintaan terhadap dunia. Allahumma ij'al dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Sebatas di tangan, bukan di hati ya, karena nanti ada yang namanya akhir daripada kehidupan di dunia yang disebut dengan kematian. 114 surat, tidak ada satupun ayat di dalam surat-surat tersebut di dalam Al-Quran yang menyebutkan kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan dengan standar duniawi, enggak ada. Tapi kesuksesan yang hakiki apa itu? Disebutkan adalah orang-orang yang berhasil di akhirat, orang-orang yang salatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang salatnya khusyuk. Jadi sudah dicek, disurvei, diteliti di dalam Al-Quran 114 ayat, 114 surat, mohon maaf,
6.666 ayat tidak disebutkan di situ sukses yang sesungguhnya adalah kesuksesan di dunia, tidak ada. Yang ada kesuksesan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Jika seorang sudah masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang paling sukses. Dialah orang yang sukses secara hakiki. Itu. Maka jangan sampai tertipu kita dengan duniawi. Namun jangan disalahpahami bahwa makna duniawi bukan berarti meninggalkan bekerja, meninggalkan aktivitas mencari nafkah. Karena mencari rizki itu ada 4 hukum. Ada hukumnya wajib kerja. Untuk apa? Menafkahi dirinya dan keluarganya. Kafa bil mar'i ithma an yudai'a man ya'ul. Cukup seorang itu berdosa jika dia mengabaikan keluarganya yang wajib ia nafkahi. Wajib juga dia nafkahi dirinya sendiri, sehingga dia tidak meminta-minta. Ini kerjaan yang hukumnya wajib, disebutkan di dalam kitab. Kemudian pekerjaan yang hukumnya anjuran, sunnah. Tadi wajib ya. Pekerjaan yang hukumnya sunnah. Kapan dihukumi pekerjaan itu sunnah? Ketika dia bekerja keras, mendapatkan harta yang berlimpah, menjadi orang yang kaya raya, tapi dia sudah punya niatan, kalau saya kaya raya, saya mau bantu orang tua saya mau bantu saudara saya yang susah, saya mau sekolahkan saudara saya mau bantu tetangga saya, dan seterusnya. Ini kerjanya sunnah. Ada yang mubah, boleh-boleh saja, yaitu dia sudah mapan tapi lebih sedikit untuk mengambil kenikmatan sedikit dari hasilnya, mubah. Ada kerjaannya haram, yaitu dia kerja dengan harta yang berlimpah tapi dia lupa di dalam berbuat baik dengan hartanya, dan dia juga lupa akan kehidupan di akhirat. Jadi itu beberapa hukum kerja. Sehingga dikatakan seseorang jangan sampai meletakkan dalam hatinya bahwa apa yang ada di dunia ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus tempatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini berupa harta-harta duniawi itu sesuatu yang kecil, sehingga nanti yang maha besar kita tempatkan dalam hati itu ada tempatnya. Maknanya apa? Yang maha besar itu adalah Allah, adalah Nabi Muhammad, adalah akhirat. Itulah perkara-perkara yang besar yang wajib kita letakkan dalam hati kita. Adapun dunia dan hartanya dan perhiasannya jangan kita jadikan sesuatu yang besar dan kita masukkan ke dalam hati kita, tapi anggaplah itu sesuatu yang kecil, yang murah harganya. Bahkan Nabi mengibaratkan seperti sayap nyamuk. Siapa yang memberikan penilaian duniawi ini sayap nyamuk? Bukan hanya sayap nyamuk, separuh sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'adilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatal ma. Seandainya harga dunia ini sebanding dengan sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan seteguk air minum kepada orang kafir. Tapi karena harganya lebih murah dari sebelah sayap nyamuk, maka yang kafir kepada Allah, yang musyrik kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, tetap Allah berikan rizki kepada mereka, bahkan dilimpah gandakan kebaikan mereka. Allah bukakan rizki di dunia berlipat ganda kepada mereka, orang-orang kafir, jika berbuat baik. Untuk apa? Untuk mereka tidak dapat jatah di akhirat, dan juga menunjukkan begitu murahnya dunia di pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, kalau kita rendah hati, kita merendahkan diri kita di hadapan orang kaya, karena kayanya sepertiga agama kita lenyap. Man tawadha'a li ghaniyin salihin li ginahu faqad dhahaba thulutsa dinih. Rasul yang menyatakan, siapa yang merendah diri, merendah hati kepada orang kaya yang soleh, orang kaya yang baik, yang soleh,
tapi dia merendahkan dirinya di hadapan orang kaya bukan karena solehnya, tapi karena kekayaannya, karena kayanya, maka sepertiga agama hilang. Kenapa? Karena dia telah mengagungkan sesuatu yang direndahkan oleh Allah. Namun jika dia rendah hati, merendahkan dirinya kepada orang kaya yang soleh, bukan karena kayanya dia merendahkan dirinya, tapi karena orang kaya itu baik, karena solehnya orang kaya itu, maka itu satu perintah untuk kita muliakan orang tersebut. Jadi standarnya bukan karena kaya dan miskin, standarnya kesolehan dan ketakwaan. Itu poinnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ghazali memberikan komentar di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau orang kaya yang soleh saja kita merendahkan diri dan hati kepadanya karena kayanya, padahal dia orang baik, itu sepertiga agama hilang. Bagaimana jika dia merendahkan dirinya kepada orang kaya yang tidak soleh karena kekayaannya, atau dia merendahkan dirinya kepada orang yang tidak beriman? Maka yang hilang bukan sepertiga agamanya pada saat itu, bisa seluruhnya akan hilang. Kalau dia merendahkan dirinya, dia tawadu karena semata-mata harta orang itu. Artinya apa itu? Artinya tidak boleh kita mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Ya, standar kemuliaan bukan di situ. Standar kemuliaan di takwa, di kebaikan, di amal soleh. Ini musuh yang kedua, ad-dunya. Musuh yang ketiga, asy-syaitan. Nah, jelas asy-syaitan itu musuh yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Perhatikan kalimat langkah-langkah syaitan, bukan langkah syaitan tapi bentuknya jamak. Kalau kita membaca firman Allah di dalam Al-Quran, ketika Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, di situ Allah sebutkan bukan hanya bentuk mufrad tunggal, tapi disebutkan langkah-langkah syaitan. Banyak. Artinya kejahatan itu yang sudah dikonsep oleh syaitan itu banyak siasatnya, banyak tipuannya, sehingga kita harus waspada dengan tipu muslihatnya asy-syaitan. Nah, syaitan ini dia melahirkan apa? Sifat al-fahsya wal munkar, sifat keji dan munkar. Itu sumbernya dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Syaitan dia tugasnya diantaranya membuat takut kalian, takut miskin, takut susah. Itu bisikan dari syaitan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah takut susah, takut miskin, maka dia masukkan bisikan, yuwaswisu fi sudurin nas. Al-Imam Al-Aini, syarihus Sahih Al-Bukhari, seorang ulama bernama Al-Imam Al-Aini yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari berjudul Umdatul Qari, menyatakan bahwa syaitan itu tidak diizinkan oleh Allah masuk sampai ke kalbnya kita, tapi syaitan hanya diizinkan memberikan bisikan, dan bisikan ini tembus ke pori-pori dan dia masuk lewat aliran darah dan masuk ke dalam hati kita, tapi dia menetap di dalam tidak bisa. Itu yang dimaksud di dalam Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Senantiasa menggunakan fi'il mudhari istimrari. Artinya apa? Tidak pernah berhenti. Senantiasa syaitan itu dia membisikkan kejahatan di dalam jiwa manusia. Dan disebut ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan bangsa jin dan juga manusia. Jadi manusia yang senang membisikkan dan mengajak orang melakukan kejahatan,
Itu Allah sifati dalam Al-Quran seperti syaitan. Syaitan dari kata syatona, artinya jauh. Adanya dia tugasnya menjauhkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberikan gelar kepadanya as-syaitan. Jadi syaitan itu berupa sifat, dia bukan makhluk. Kalau makhluk jin sama manusia saja, sama malaikat. Gak ada makhluk selain ini yang akal, ya, yang diberikan beban taklif. Apa beban taklif? Beban hukum. Jadi beban hukum hanya 3 makhluk, yaitu malaikat, bangsa manusia, bangsa jin. Nah, syaitan sifat daripada perbuatan buruk, sifat daripada menghalangi orang untuk berbuat baik. Nah, sifat ini dinamakan syaitan, baik dari golongan jin maupun manusia. Imam Ghazali membuat satu pernyataan di dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub. Inna Allah Ta'ala khalaqa ala thalathati durub. Allah Ta'ala menciptakan makhluk 3 jenis, kata Imam Ghazali. Yang pertama, khalaqal malaikata wa rakkaba fihim al-aqla wa lam yurakkib fihim asy-syahwata. Allah ciptakan malaikat, Allah berikan akal kepada malaikat, tapi malaikat tidak diberikan syahwat. Makanya dikatakan di dalam kitab Aqidatul Awam, la nauma lahum wala akla lahum. Malaikat tidak butuh makan, malaikat tidak butuh tidur, dan malaikat tidak butuh menikah. Kenapa? Karena tidak diberikan potensi syahwat kepada malaikat. Yang ada hanya akal. Karena adanya akal, malaikat diperintahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka kerjaannya apa? Taat. Allah perintahkan mereka taat, tidak pernah bermaksiat. Karena tidak ada musuh di dalam jiwa malaikat. Tidak ada itu bisikan syahwat, nafsu, bisikan syaitan, dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Mereka senantiasa taat, tidak pernah maksiat. Makanya Imam Ghazali memberikan komentar luar biasa. Allah menciptakan malaikat, Allah berikan akal kepada malaikat, tapi Allah tidak berikan syahwat. Jenis makhluk yang kedua, khalaqal bahaim wa rakkaba fiha asy-syahwata wa lam yurakkib fiha al-aqla. Jenis makhluk yang kedua, Allah ciptakan hewan. Hewan Allah berikan syahwat, tapi tidak diberikan akal. Kemudian yang ketiga ini mencakup manusia dan bangsa jin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, khalaqa bani Adam wa rakkaba fihim al-aqla wa syahwata. Allah ciptakan anak Adam, Allah berikan 2 potensi, akal dan syahwat. Dia perpaduan antara apa? Antara malaikat dan hewani. Sifat malaikat ada, sifat hewani juga ada. Orang yang menaklukkan jiwanya, maka dia masuk kepada sifatul malaikat, sifatnya malaikat. Tapi orang yang dikalahkan oleh nafsu buruknya, maka dia akan jatuh ke derajat sifat hewani. Imam Ghazali mengatakan, faman ghalabah aqluhu syahwatah, siapa orang yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, fahuwa khairun minal malaika, maka dia lebih baik dari malaikat. Kenapa dia lebih baik dari malaikat? Bukan hanya derajatnya sama dengan malaikat, tapi manusia seperti ini derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat menjadi baik karena tidak ada musuh. Manusia bisa menjadi baik, ada musuh yang harus dilawan. Maka Allah memberikan satu hadiah, reward kepada manusia. Kalau itu dia lakukan, dia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Tapi sebaliknya, faman ghalabat syahwatuhu aqlah fal bahaim khairun minhu. Nah, siapa yang syahwatnya justru mengalahkan akalnya, maka hewan lebih baik darinya. Itu pernyataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi musuh pertama kita adalah nafsu, yang kedua adalah dunia, dan yang ketiga adalah asy-syaitan. Ini musuh yang nyata. Yang keempat, al-hawa, hawa nafsu.
Nah, Hawa dijelaskan oleh Abu Lais Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Hawa ini adalah kendaraannya nafsu. Hawa ini melahirkan sifat taladzuz, ingin menikmati hal-hal yang lezat-lezat walaupun dosa. Itu dari Hawa. Jadi sesuatu yang lezat, dia nikmat, terasa lezat, tapi di situ ada murkanya Allah, di situ adalah perbuatan dosa, dia lakukan. Itu sumbernya dari Hawa. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, disebutkan seorang ulama di zaman Nabi Musa namanya Bal'am bin Ba'urah. Di situ Allah sifati dia seperti apa? Seperti, mohon maaf, seperti anjing. Yang sifati Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Allah nyatakan, seandainya kami berkehendak, kalau dia bukan orang yang cinta kepada dunia dan dia bukan orang yang mengikuti hawa nafsu, maka kami angkat derajatnya setinggi-tingginya, kata Allah. Ini maksudnya ulama, orang alim yang soleh, tidak terpengaruh dengan duniawi, tidak mengikuti hawa nafsunya, dia istiqomah di dalam kebaikan, Allah angkat derajatnya tinggi di sisinya. Tapi Allah nyatakan apa? Walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa. Akan tetapi dia lebih cenderung senang kepada duniawi dan mengikuti hawanya. Ini berarti musuh nih, mengikuti hawanya. Allah sifati dia, famathaluhu kamathlil qalb in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Maka perumpamaan dia sama seperti anjing. Jika tidak diberikan makan, dia mengeluarkan lidahnya. Diberikan makan juga, dia mengeluarkan lidahnya. Itu bahasa isyarat, namanya hirsun, rakus. Orang yang selalu mengikuti hawanya itu, dia rakus. Dia hanya mencari sesuatu yang sifatnya kelezatan sesaat. Itu dari hawa. Jadi ini musuh yang sangat berbahaya juga. Dan dia tidak pernah terpisah dengan nafsu, karena kendaraannya nafsu dijadikan satu kosakata, hawa nafsu. Yang dahulu mana? Hawa dulu, baru nafsu. Bagaimana nafsu bisa bekerja kalau senjata dan kendaraannya tidak ada? Maka hawa itulah kendaraan dan senjatanya nafsu. Dia yang pertama kali yang mengajak nafsu dan memfasilitasi nafsu untuk menjerumuskan kita. Itu namanya hawa. Ini di dalam ilmu balaghah, perumpamaan ini disebut dengan tashbih. Dia di situ, permisalan dia di situ adalah Bal'am bin Ba'urah, musyabbahu kamathalil qalb, kal adatu tashbih, huruf penyerupaan, al-qalb al-musyabbahu bih, yang diserupakan dengannya. Kemudian bentuk syibha atau wajha syabah, di situ adalah sifat rakus. Jadi orang kalau sudah ikut hawa nafsunya, dia akan muncul sifat-sifat rakus, tidak pernah puas. Nabi gambarkan dalam hadis, lau kana lil insan wadiyani minadz zahab, seandainya manusia Allah berikan dia dua lembah gunung emas, dua gunung emas Allah berikan kepadanya, pasti dia akan cari yang ketiga. Kalau sudah dapat yang ketiga, dia cari yang keempat, dan seterusnya sampai akhirnya yumla jaufuhu biturab, dipenuhi perutnya dengan tanah baru selesai. Karena ittiba'ul hawa. Antum baca kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu ada fasal namanya al-muhlikat wal munjiat. Jadi kitab Ihya itu terdiri dari 4 tema. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, dipadukan juga dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan akhlak, disebut dengan apa? Al-muhlikat dan al-munjiat. Itu isi kitab Ihya Ulumuddin 4 itu. Apa itu al-muhlikat? Hal-hal yang membinasakan. Artinya orang jika memiliki sifat ini pasti binasa dia, pasti hidupnya hancur.
pasti dia akan hidup sengsara di akhirat. Makanya Imam Ghazali menamakan muhlikat, dan ini istilah yang menggunakannya dan yang menerjemahkan istilah ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan thalathun muhlikatun, ada 3 sifat yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', kikir yang ditaati. Yang kedua hawan muttaba', hawa yang diikuti. Dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsihi, seseorang selalu merasa bangga dengan dirinya. Ulama-ulama terdahulu paling tidak suka menggunakan kata ana. Ana itu bahasa Arab kalau egois apa? Ananiyah, dari kata ana. Dan ana itu menggambarkan bahwa dia merasa bangga dengan dirinya. Ini semua berkat saya ini. Ana artinya saya. Ini kalau tidak ada saya gak bisa nih. Ini kalau tidak ada saya, ini pengajian tidak ada. Ini kalau tidak ada saya, ini semua akan rusak. Jadi kata ana itu adalah meminjam katanya iblis. Iblis mengatakan apa kepada Allah Ta'ala ketika menciptakan Nabi Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Kemudian dikatakan oleh iblis, ana, saya, khairun minhu, lebih baik darinya. Jadi kata ana itu dihilangkan. Diajarkan oleh ulama, hadza min fadli rabbi. Seperti ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman meminta singgasana Ratu Balqis dipindahkan. Jin Ifrit mengatakan, saya bisa datangkan qabla an taquma min maqamik, sebelum kau bangun dari tempat berdirimu. Berkata ahli kitab, sepupunya Nabi Sulaiman, Asif bin Barkhayah namanya, ia mengatakan, saya bisa pindahkan singgasana tersebut dari Yaman pindah ke Palestina qabla ayyartadda ilaika tarf, sebelum matamu berkedip itu singgasana terpindah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ternyata betul itu singgasananya Ratu Balqis berpindah ke tempat istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat itu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Oh, ini berkat saya punya anak buah nih. Anak buah saya saja bisa pindahkan begini, apalagi saya. Tidak seperti itu. Apa yang dikatakan? Hadza min fadli rabbi. Ini semua bukan dari saya. Ini semua dari karunia-Nya Allah. Itu. Jadi kata ana diganti dengan itu. Kata ana diganti dengan itu. Syekh Abdul Qadir Jailani ketika digoda oleh iblis, beliau sudah tirakat, ya, cukup panjang waktu tirakatnya. Muncul cahaya mengatakan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kau sudah mencapai magom tertinggi dari tingkatan kewalian. Sekarang saya sebagai Tuhanmu Allah menghalalkan khusus kepadamu sesuatu yang saya haramkan. Kalau untuk engkau yang haram sudah jadi halal karena engkau sudah capai magom yang tinggi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Keluar wahai iblis. Tahu itu bukan Tuhan, bukan Allah. Keluar wahai iblis. Maka keluarlah iblis. Cahaya putih yang bersinar berubah menjadi gelap gulita. Iblis keluar. Iblis tadi saya katakan khutuwati syaitan, punya strategi itu banyak, gak habis akalnya. Kalau satu strateginya jebak kita, dia gagal, dia akan cari cara yang berikutnya dan seterusnya. Nah, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika sudah berhasil tahu ini adalah iblis, mengatakan engkau iblis bukan Tuhan, engkau iblis bukan Allah. Maka iblis pun menampakkan wujudnya dan mengatakan, kau luar biasa. Saya sudah sesatkan kurang lebih 70 ahli ibadah dengan cara seperti ini. Ini luar biasa ilmumu. Ilmumu luar biasa. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Enggak, ini semua karunia dari Allah. Ulama-ulama sufi mengatakan seandainya, jadi memang dia sengaja jebak, luar biasa kau punya ilmu, kau selamat dari tipuanku, agar Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, iya ilmuku yang menyelamatkanku. Itu magomnya wali dicabut oleh Allah pada waktu itu. Tapi beliau paham, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari
Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Jadi kalau masih melihat saya dan saya dan saya, maka selama itu kita akan termahjub, terhalangi dengan Allah. Gak bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'jabul mar'i bi nafsihi, bangga terhadap diri sendiri. Ini musuh yang keempat. Nah, musuh yang terakhir, yang kelima, yaitu an-nisa'u, perempuan. Yang lain dia kuat tuh, dunia dia kuat, ya, semuanya dia bisa lewati. Tapi ketika berkaitan dengan masalah perempuan, ada yang gugur. Khuliqal insanu dha'ifa. Betul tidak? Diciptakan manusia lemah. Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan kata lemah untuk menjaga pandangan, melihat wanita cantik saja dia tidak mampu. Itulah lemahnya manusia. Makanya khuliqal insanu dha'ifa ditafsirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri demikian. Dan Allah sifati di dalam kisah Nabi Yusuf, inna kaidakunna azim, tipu muslihatnya kalian wanita itu sangat besar, kata Allah Ta'ala. Itu di dalam hadis juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Nabi pernah menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak ada sesuatu sepeninggalanku fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki umatku, melainkan fitnah itu adalah fitnah perempuan. Itu sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini fitnah terbesar. Maka diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengajarkan kepada kita, mendidik kita, bahwa semua laki-laki itu fitrahnya memang senang melihat perempuan. Fitrahnya senang melihat perempuan. Tapi kan ada satu disebut hikmatu tasra' wa falsafatu. Ada hikmah, auratnya kita dengan aurat perempuan itu kan sama. Perempuan melihat kita juga aurat berdosa. Nah, kita melihat perempuan juga berdosa yang bukan mahram. Tapi kenapa yang pakai cadar, ambillah pendapat yang cadar itu wajib, ya. Ini kan masalah fikih nanti panjang. Ambillah pendapat cadar itu wajib. Yang cadar hanya perempuan. Gak ada ulama membahas laki-laki pakai cadar. Padahal perempuan juga melihat laki-laki hukumnya sama sebagaimana laki-laki melihat perempuan. Lantas kenapa yang cadar perempuan saja? Kenapa tidak laki-laki juga dicadarin? Ini kalau laki-laki cadar ini repot. Gak bisa dibedain mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Ternyata ada hikmah. Jadi kita harus yakin ketika syariat Allah tetapkan, di situ adalah satu sistem hukum terbaik, dan semuanya ada hikmah. Gak ada tuh hukum Allah itu ada kekurangan. Itu hukum yang paling terbaik. Yang ada di alam semesta adalah hukumnya Allah. Kenapa laki-laki tidak perlu cadar di hadapan wanita? Karena wanita punya sifat malunya lebih tinggi dari laki-laki. Untuk keinginannya ada, sama seperti kita, punya keinginan melihat juga, tapi sudah tercadar dengan sifat malu, sehingga dia tidak berani menatap. Betul tidak? Nah, kalau ada perempuan menatap, ini berarti ada kelainan. Laki-laki gagah itu jarang terjadi seperti itu. Kenapa? Sifat malunya kuat. Sifat malunya kuat. Tanpa laki-laki pakai cadar, dia sudah tidak berani melihat laki-laki. Nah, beda, laki-laki tidak tahu malu. Kalau laki-laki tidak punya malu dan tidak kuat menahan, ya, sifat malunya ada tapi tidak sebesar sifat malunya perempuan. Sehingga kalau lihat ada wanita yang cantik, kadang-kadang spontanitas, dia tidak kuat, dia tatap. Ada yang memang senang untuk melihat. Maka Nabi SAW ajarkan, kalau penglihatan yang pertama lak, itu bagi kamu, tidak sengaja lihat. Ya. Kemudian kalau penglihatanmu yang kedua itu adalah dosa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari hikmah inilah maka laki-laki tidak perlu cadar, karena perempuan juga tidak akan melihat kita, ditutupi oleh sifat malu. Sebaliknya, kita laki-laki tidak mampu menahan daripada keinginan tersebut, dan sifat malunya itu tidak seperti yang dimiliki oleh wanita, sehingga laki-laki lebih cenderung mampu melihat wanita, maka Allah tutupi itu dengan cadar.
Itu ada hikmahnya. Ya, seperti hukum waris. Hukum waris itu kalau kita pakai hitungan matematika, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tidak adil. Justru itulah adil. Kalau sama-sama dalam hukum waris, laki-laki dengan perempuan itu sama bagiannya, maka justru tidak adil. Kenapa? Karena harta yang dimiliki laki-laki, dia sebagai suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya seorang perempuan. Secara otomatis harta warisan yang ia punya juga dinikmati oleh istrinya seorang perempuan. Tapi kalau seimbang, maka di situ tidak ada keadilan. Kenapa demikian? Sudah double 2 kali itu perempuan. Sudah dapat warisannya sama dengan laki-laki, punya laki-laki juga dia dapat. Nah, maka adil itu bukan berarti sama, tapi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai'in fi makanih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, inilah 5 musuh yang kita hadapi sepanjang hidup kita sampai meninggal dunia selesai. Ya, tapi yang finish dengan keadaan baik, dia mampu melawan musuh-musuh seperti ini, dia dapat gelar dan titel husnul khotimah. Tapi kalau dia gagal, dia dapat titel dan gelar su'ul khotimah. Ma'adzallah minhu. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, at-ta'ah wal ibadah, sehat wal afiyah, panjang umur semuanya, diberikan rizki yang halal, yang luas, yang berkah. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.